gerak apa generasi strawberry, depannya tuh bagus lux gitu, tapi dia ternyata lembek gitu kan. Anak itu bukan kopian kita, mereka punya perjalanan hidupnya sendiri dan masa depannya sendiri. Suami Ya, jadi wanita yang soleha, yang hanya ada aku di matamu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teteh di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Nah, teman-teman remaja, kali ini Teteh bareng sama guru matpel, ya, guru matpel yang matpelnya dulu itu Teteh nggak suka banget. Ketahuan ya, kecetak gitu ya Bu. Sama guru mata pelajaran matematika ya Bu. Matematika ternyata, karena kalau Teteh belajar matematika itu harus mati-matian guys. Nah, kita kenalan dulu ya teman-teman. Aku manggilnya sih biasanya bunda. Ya, bunda panggilnya. Boleh. Kalau teman-teman di sini bunda. Kalau anak-anak biasanya panggil Bu Win gitu. Oh, Bu Win. Oke, Bun, boleh perkenalan dulu apa ya namanya? Alamat, terus sekarang aktivitasnya apa sih? Oke. Hai juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Teteh, apa kabar semuanya? Nepangkeun ya, nepangkeun saya Ibu Wiwin Wirdaningsih. Kebetulan aktivitasnya sekarang jadi guru Teh. Tugasnya di sini di SMA Negeri 1 Gunung Sindur. Kemudian mapelnya ya itu tadi, mapelnya ngajarnya mapel matematika. Kebetulan tahun ini dikasih matematika. Itu matematika tapi tidak mati-matian. Karena udah ahlinya. Enggak juga Teh, ya belajar kita. Jadi tapi guru dulu lulusannya ini matematika. Bukan justru. Ini yang jadi unik ya. Dulu kuliahnya di bimbingan psikologi, di bimbingan konseling. Oh, pantes. Bimbingan konseling gitu. Tapi karena beranjak awal kerjanya di swasta, ya di swasta itu kekurangan guru matematika waktu itu. Terus saya dilihat tuh ininya apa namanya ijazahnya, SMA-nya lulusan IPA kan, bisa dong dikit-dikit katanya gitu. Ayo deh mulai bantu untuk ngajar matematika. Kebablasan senang. Kebablasan seneng gitu. Ya udah sampai akhirnya bisa ikut PLPG ya gitu ke Bandung. Terus ya ada undangan seminar nasional matematika ikut, walaupun nggak berprestasi tapi pengalaman itu gitu. Akhirnya pindah tugas ke sini ya matematika. Pindah ke sini awalnya BK dulu sebelum Pak Abu. Itu akhirnya Pak Abu dateng nemenin. Sekarang saya serahkanlah BK-nya sama Pak Abu gitu. Jadi pantesan teman-teman. Kok Bunda kayak guru BK ya? Memang berawal dari guru BK gitu. Tapi nggak apa-apa sih Bun, karena matematika juga butuh bimbingan ya. Iya, itu saya bersyukur alhamdulillah punya pengalaman belajar di bimbingan konseling gitu. Jadi ilmu bimbingan konselingnya terpakai ketika ngajar matematika gitu. Itu aktivitas utama. Aktivitas tambahannya ya biasa kita sama Teh konten. Iya benar. Bikin konten ya. Seru-seruan aja sih sebenarnya gitu. Sambil jalan-jalan ya gitu. Terus nambah pendidikan juga sekarang. Lagi lanjut ya, insya Allah mudah-mudahan S2. Konseling juga. MIPA kebetulan. Tiga jalur berarti. Iya gitu, karena S2 BK-nya mahal. Sebutin aja Bun, nggak apa-apa supaya dimurahin. S2 BK-nya mahal. Padahal anak-anak itu ya. Iya gitu, makanya kemarin Pak Bu Wiwin balikin lagi deh ke BK gitu. Bu Wiwin balikin lagi ya ke BK. Iya. Insya Allah sih, selama itu bisa membantu ya Teh. Gitu kita bantu gitu. Nggak harus plot di matematika di mana aja yuk. Yang penting bisa bantu gitu, bermanfaat. Karena kan kebetulan teman-teman Teteh di puskesmas ya, jadi kalau ada kasus apa gitu yang menyangkut permasalahan remaja, kok yang nganter ibu ya? Gitu. Ibu guru matematika ternyata hubungannya memang ke BK. Iya, gitu. ke BK gitu. Itu aktivitasnya seperti itu Teh gitu. Senin sampai Jumat ya di sekolah, Sabtu kuliah full, Minggu libur gitu. Siap ya. Sip. Jadi seharusnya sih dengan adanya
ibu sebagai guru matematika tidak menakutkan lagi ya. Kalau saya dulu sampai harus karena nggak ngerti banget di matematika, jadi harus yang ada les tambahan gitu untuk matematika. Karena kan matematika salah satu apa yang diuji ya, mata pelajaran yang diujikan. Sih kalau dulu kan ada ujian nasional ya, itu diujikan. Memang mata pelajaran utama tuh yang pasti selalu keluar ketika ujian gitu. Pasti di matematika gitu. Sekarang makin mundur saya sih. Kalau dulu mengenalnya matematika 1 tambah 1 kan 2 ya. Kalau sekarang 1 tambah 1 aku dan kamu. Mulai bucin, teh bucin, bucinnya udah gitu, cinta. Ya Bun, kan Bunda sebenarnya kan guru BK, basicnya kuliahnya BK. BK, ya. Tapi ketika kekurangan guru matematika nih gitu ya, mau nggak gitu ya? Itu kenapa Bunda memilih? Ya udahlah gitu, mau apa karena basicnya senang juga gitu atau gimana Bun? Ada rahasianya itu teh. Apa? Karena dulu seneng sama guru matematika teh. Cowok cewek? Cowok. Bapak ya namanya Bapak Hasanuddin Ziansa. Mudah-mudahan beliau masih sehat ya. Saya juga punten belum bisa bersilaturahmi dengan guru saya. Itu yang memotivasi. Waktu SMA itu, Pak aku mau lanjut kuliah ya. Boleh, mau kemana? Ke matematika. Bisa nggak? Ayo semangat gitu. Tuh diantarlah ke UIN kan, daftar. Pilihan pertamanya yaitu pendidikan matematika. Pilihan kedua baru bimbingan konseling. Gitu. Ya, jadi nggak lulus di pilihan pertama, masuk ke pilihan kedua gitu. Ternyata memang menjadi pilihan utama dulu sebelum seperti itu. Terus ketika ditawari untuk bantu ngajar matematika, itu juga bukan ibaratnya siap nggak siap ya teh ya, namanya kita nggak punya basic yang baik ya. Udah gitu tingkatnya SMK waktu itu, akuntansi. Ngajarnya waktu itu akuntansi gitu. Kebetulan guru matematika cuma 1 gitu. Itu pun beliau itu Ibu Yumna waktu itu saya masih ingat, harus dipindah tugaskan ke Bengkulu. Gitu, jadi mau nggak mau saya mengcover kan waktu itu. Handle ya. Memang handle iya. Dan itu ya biasa, paginya mau ngajar, malamnya belajar dulu. Ya, itu kenapa guru pintar. Kamu belajar dulu. Belajar dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan dari siswa, kita nggak bisa jawab, PR ya. Oh gitu ya. Itu triksnya. Ya, dia ketahuan deh trik. Memang gitu, karena kenapa guru juga pintar? Karena itu diulang-ulang ya Bun? Ya diulang. Yes, gitu kan. Terus saja gitu. Seperti itu. Jadi memang pagi kita mau ngajar, malam kita belajar dulu gitu. Latihan dulu. Karena kalau matematika kan ilmu pasti ya teh. Iya, betul. 1 tambah 1 2. Enggak 1 dan tambah 1 jadi aku dan kamu atau kita berdua gitu. Enggak juga kewirausahaan teh. Kewirausahaan itu 1 tambah 1 suka-suka. Kamu mau 12 juta, 20 juta karena kewirausahaan. Iya. Kalau 1 tambah 1-nya sama dengan 2, nggak ada untung dong teh. Iya benar. Modal kembali modal. Iya, ya gitu. Benar. Kalau di kewirausasahaan bebas kamu. Kalau matematika iya. Itu teh itu ya. Kalau matematika jelas ilmu pasti 1 tambah 1 2. Jadi kalau ngajarin nanti ke muridnya salah gitu ya khawatir nanti muridnya juga nyampein ke temen-temennya salah gitu. Karena kan sekarang apalagi modelnya kan kolaboratif ya gitu. Jadi murid itu harus transfer ilmu juga, belajar transfer ilmu, berbagi, kolaboratif gitu. Kayak gitu. Bukan belajar mandiri lagi ya, sekarang kolaboratif namanya. Kolaboratif, iya. Mandiri itu dalam arti ketika dia sudah mau mengerjakan tugas, dalam arti mandiri itu ketika tidak puas dengan pembelajaran di kelas, dia bisa buka materi di luar pembelajaran seperti buka link YouTube di Google. Kan sekarang tuh harus melek teknologi ya gitu. Melek teknologi seperti itu. Teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih Bun. Karena bulan-bulan April, Mei, Juni, Juli gitu ya. Itu bulan-bulan penuh deg-degan. Ya.
bukan karena jatuh cinta ya teman-teman, tapi karena teman-teman remaja umumnya entah itu yang dari SMP Ke mau masuk SMA, SMA, atau yang SMA mau masuk kuliah, gitu, atau yang SMA mau melanjutkan ke selain kuliah gitu ya, misalnya ke kerja dan sebagainya gitu ya. Itu mereka tuh deg-degan gitu ya, deg-degan dan merasa juga ada yang kayaknya ini bukan pencapaian saya deh gitu. Kayaknya saya merasa gagal deh gitu. Kayaknya kan seperti itu ya Bun. Nah Bun, apa sih pandangan Bunda nih terhadap kegagalan, dan pernah nggak sih Bun ngerasa gagal gitu dalam selama proses pembelajaran? Iya, baik proses pembelajaran maupun misalnya realnya deh ke dalam kehidupan gitu. ya gitu. Kalau kegagalan itu semua orang pasti ya Teh gitu. Nggak ada yang nggak merasa gagal gitu. Cuma rata-rata kalau di usia yang misalkan remaja ya itu kegagalan itu sifatnya kayaknya lebih urgent ya. Karena apalagi dengan yang sekarang kan sebutannya Gen Z ya gitu. Generasi Z itu. Sedikit-sedikit mudah panik. Ya, seperti itu. Jadi memang kelihatannya kemasannya bagus nih, kuat, tapi ternyata ketika di proses pembelajaran aja misalkan, dia kadang-kadang cepat down seperti itu. Cepat down, cepat menyerah seperti itu. Yang perlu ditanamkan ya itu. Enggak, katanya enggak. Ya, gitu. Tidak semua, ya, tidak semua, tapi pada umumnya gitu ya. Karena kan makanya kenapa ada Gen Z itu kan sebutannya Gen Z ya karena generasi strawberry depannya tuh bagus, lux gitu. Tapi dia ternyata lembek gitu kan. Ada dia biasanya yang diserang adalah mental seperti itu. Nah, kalau untuk yang dimaksud gagal itu, yang tadi saya bilang semua orang pasti mengalami kegagalan, tapi khusus saya sendiri, kegagalan itu adalah pengalaman yang berharga. Ya, kita bisa memperbaiki lagi dari kegagalan yang udah pernah kita lalui seperti itu. Kalau ditanya udah pernah. Kegagalan contohnya seperti apa? Kadang suka merasa gagal jadi orang tua. Ketika lihat anak misalkan ya, kok nggak sesuai ya gitu dengan harapan saya dan suami gitu. Tapi sekali lagi ya itu butuh ilmu parenting itu. Jadi memang dengan sekarang banyak sekali berseliweran ya di IG gitu, kita parenting online itu membantu sekali, kita open minded gitu. Kalau saya seperti itu, terbuka gitu wawasan gitu. Tapi kalau saya agak beda ya Bu. Kenapa? Ilmu parenting kebanyakan. Ilmu parenting kebanyakan, terus prakteknya enggak gitu ya. Prakteknya suka-suka kita. Iya. Kadang ya itu teori nggak sesuai dengan prakteknya. Iya, karena masing-masing anak beda. Terus lingkungan yang membentuk mereka juga beda. Iya, seperti gitu. itu. Terus juga latar belakang dari orang tuanya juga pasti beda juga gitu banyak ya. Seperti itu. Cuman ada satu satu kalimat kalau tadi Bunda bilang, kok merasa gagal jadi orang tua ya? Kok kayaknya tidak sesuai dengan kita yang kita mau. Iya. Itu sih Bun, kadang-kadang ada seperti itu. Cuma lagi-lagi kita kayak berpikir gini, hello, itu anak itu bukan kopian kita. Iya. Gitu. Aku ngerasanya ya kita cuma mengarahkan mereka untuk siap atau kuat di zamannya nanti gitu ya. Sama mungkin dengan teman-teman sekarang. Mungkin kalau teman-teman curhat gitu ya, kok kayaknya orang tua gue begini ya, orang tua begini ya gitu ya. Itu banyak sekali tuh yang curhat seperti itu Teh. Karena kalau menurut Teteh sih itu merupakan suatu bentuk rasa kasih sayang orang tua hanya berlebihan aja mungkin ya, kayak kamu tuh harus begini, kamu tuh harus begitu. Kadang gitu ini juga sih Teh, ungkapan sayang orang tua itu berbeda setiap orang tua kan ya. Ada yang bisa mengutarakan bentuk kasih sayangnya dengan ucapan, tapi ada juga yang mengutarakan kasih sayangnya itu dengan dalam bentuk larangan seperti itu. Padahal intinya orang tua tuh sayang gitu. Sekarang itu saya pernah ngalamin kegagalan itu ketika beberapa tahun yang lalu ya, itu beberapa tahun lalu pernah terbersit bahwa
saya jadi gagal ya jadi orang tua. Nah, setelah ketemu sama satu buku, ada satu buku. Satu buku itu benar-benar membuka mata hati dan pikiran saya bahwa ya itu tadi yang Teteh sampaikan, bahwa anak itu bukan kopian kita. Mereka punya hidup, perjalanan hidupnya sendiri dan masa depannya sendiri gitu. Tapi di situ, di buku itu ditekankan, jadilah orang tua yang sukses membersamai anak melewati fase-fase perkembangannya. Iya, betul. Itu yang selalu saya tanamkan. Membersamai gitu, membersamai anak melewati fase-fase perkembangannya. Ini kita harus edisi parenting. Oh gitu ya. Oke. Iya benar. Gitu. Jadi iya benar sih. Cuman tadi karena memang entah kenapa, mungkin karena terbentuk dari teknologi, pola pikir, lingkungan dan sebagainya, mungkin juga benar gitu ya. Ada sebagian Gen Z yang tadi cepat menyerah dan sebagainya, sehingga baru sedikit berusaha sudah merasa gagal gitu. Karena tidak mau mencoba lagi seperti itu. Tapi banyak juga yang berhasil dan bisa kuat dan bisa bagus lah mengartikan arti kegagalan itu. Iya, kembali ke latar belakangnya sih, latar belakang kehidupan sebelumnya. Itu anak ini sudah terbiasa mandiri kan, itu pola asuh juga ya Teh ya, itu nggak terlepas sih sebenarnya dari pola asuh itu gitu. Kalau seorang tua jangan-jangan dia ngerasa tidak siap dengan gagal, bisa jadi gitu ya, maksudnya ketika orang tuanya nggak bisa, kamu tuh nggak bisa juara segitu gitu misalnya. Jadi ketika misalnya dia bertarung dengan kehidupan, ada pemenang, ada yang gagal, Sekarang nih lagi zaman-zamannya ada yang ngerasa gagal banget masuk SMA Negeri 1 Gunung Sindur karena nggak lolos jalur zonasi. Ada yang gagal kayak, ada yang merasa gagal, aduh gimana nih, pengennya ke Gunung Sindur aja gitu kan, ada yang seperti itu. Atau ada yang merasa pilihannya ke sekolah ini ternyata dia pikir jalur zonasi nggak bisa, jalur prestasi juga mentok gitu kan. Itu kan jalur langit aja ya. Jalur langit ya. Seperti itu. Gitu ya. Iya baik. Nah kebalikan nih Bun. Kalau tadi Bunda mengartikan apa namanya suatu kegagalan gitu ya, bahwa itu adalah sebuah proses pembelajaran. Kalau sukses buat Bunda itu apa sih sukses? Sukses. Apakah kayak remaja, sukses gue dapet gebetan cakep gitu ya? Oh, versi sendiri ya? Iya dong. Versi sendiri itu sukses yaitu bisa mewujudkan, bisa mewujudkan to-do list kita. Gitu. Versi kita masing-masing. Kadang ada orang yang punya versi sukses itu ngelihat orang punya mobil, kita harus punya mobil. Ngelihat orang punya rumah, kita harus punya rumah. Atau melihat orang punya sesuatu, kita harus mengikuti orang itu. Nah, kalau menurut saya versi sukses itu ya bisa mewujudkan to-do list kita sendiri. Kita punya target apa gitu. Untuk bisa melihat ke orang lain itu hanya motivasi saja gitu. Motivasi mungkin yang bisa membuat kita jadi tetap semangat gitu untuk bisa mewujudkan. Kita kan pasti punya, kita tahun ini nih pengen apa seperti itu. Itu sebagian, tapi sekali lagi masing-masing orang punya versi suksesnya. Ya, ada yang punya misi sukses itu sederhana. Bisa mengikuti pelajaran kelas 10 di SMA Negeri 1 Gunung Sindur dengan lancar, aman, damai, sentosa, bahagia, dan bisa naik ke kelas 11 tanpa ada kasus apapun. Itu udah menjadi sebuah kesuksesan gitu bagi orang tua, seperti itu. Betul. Jadi masing-masing punya versi suksesnya sendiri-sendiri. Kalau Teteh apa versi suksesnya? Sukses saya. Saya balik nanya nih. Iya boleh. banyak kan? Hanya satu kan ya Teh? Banyak. Dan kalau ada sisi-sisinya ya, maksudnya gini. Sukses sebagai apa dulu nih? Kalau ke orang tua kita, tentu kita bisa mewujudkan harapan orang tua, misalnya. Sukses di pandangan suami, jadi wanita yang soleha, yang hanya ada aku di matamu. Berarti ketutup.
Kalau jadi ibu, oh sih ya, saya Iya. sukses untuk mempersiapkan anak dan sebagainya itu Iya. berbeda-beda ya. Cuman Mm-mm. saya pikir sih sukses yang pertama yang kaitannya dengan itu ya keimanan. Ya, itu udah. Tentunya gitu ya. Mm-mm. Karena ya sesukses apapun kita untuk orang tua, suami, anak atau teman-teman mungkin ya, Betul. atau siapapun sahabat kita dan sebagainya gitu Ya. ya nggak ada arti apa-apanya kalau Allahnya nggak ridho gitu. Iya. Maksudnya kita ngejar dunia tapi akhirat kita lewat gitu. Teteh tahu nggak filosofi jari kita ada 5 kenapa? Kenapa? Ya kan? Iya. Filosofi jari kita ada 5 tuh kenapa? Kanan dan kirinya ada 5. Karena memang di situ ada 5 kecerdasan. Oh, Intelektual, emosional, kreativitas, ketahanan mental, sama spiritual. 4 kita pegang, kita nggak bisa ngepal kalau tanpa ini tuh spiritual. oke. Ini nggak ada. Jadi suksesnya kita tidak terlepas dari keimanan kita tentunya gitu. Terus bagus tidaknya emosional kita, kecerdasan emosional, relasinya adalah hablum minallah dan hablum minannas kan? Oh iya. Iya, makanya ada 5 kecerdasan di jari-jari kita itu. Seperti itu. Kalau saya mengartikannya seperti itu. Maka kenapa ketika kita apapun yang bisa kita genggam itu karena ada 5 kecerdasan itu. Oh, termasuk intelektual. Kalau intelektual nggak juga dibarengi sama keimanan juga sama aja. Sama. Bahkan yang terbaru itu berapa tahun ya waktu saya ikut seminar tentang psikologi, itu ada pakar psikologi yang menyatakan bahwa intelektual itu hanya 20%. 80%-nya Dari? yang lain untuk yang menentukan kesuksesan. Oke. Gitu. Itu hanya 20% intelektual. Sekarang kita lihat orang yang pintar banget atau orang yang pandai banget, pintar banget, intelektualnya, skor IQ-nya bagus, tapi secara emosional tidak bisa kolaboratif, tidak bisa diajak komunikatif. Betul. Iya, kan dia tidak terlihat sebenarnya. Tidak ada. gitu Iya, ya. seperti itu. Jadi memang hanya 20%, 80%-nya ya itu tadi, emosional, kreativitas. Sekarang orang nggak pintar tapi kreativitasnya bagus. Dia nggak lulus SMA tapi dia pintar ngonten, kan itu kreatif, bikin kontennya bagus, punya bermanfaat gitu. Terus mentalnya, ketahanan adversity question-nya bagus, mental dia nggak pantang menyerah, dia kalah 1 ya udah coba lagi, kayak Ciki kan. Anda kurang beruntung, coba lagi. Dibuka dulu ya. Ciki Katana itu kan di dalamnya zaman dulu, tapi sekarang masih ada teh gitu. Kalau beruntung dapat, yang masih mending. Kalau dulu kan gopet teh, sekarang ada 2000-nya gitu. Itu kalau beruntung 2000. Kalau nggak beruntung kan dapat gumpalan kertas. Beli lagi, Bun. Iya, beli lagi, coba lagi, terus saya sampai habis. Gitu. Ya, seperti itu teh jadinya. Aduh, ya menarik sih. Seru. Iya. Saya baru tahu malah ya. Tahap 2-nya ada nih kayaknya. Ada. Penting tadi. Ya, nih Bun, kembali lagi nih. Iya. Tadi kan berkaitan dengan kegagalan sama kesuksesan. Nah, berkaitan dengan teman-teman nih, Gen Z sekarang ini kan ada yang naik ke SMA, ada yang gua nggak diterima sih di SMA 1 misalnya gitu ya, atau yang ke tes kuliah gitu ya. Apa sih pandangan Bunda untuk teman-teman yang gagal masuk PTN misalnya atau masuk sekolah pilihannya Bun? Karena ada sih sempat beberapa kasus ya teman-teman yang masuk ke saya gitu ya, ke puskesmas itu dia masuk nih kuliah sekolah gitu ya. Idaman sebenarnya gitu ya. Cuman dia ngerasa saya nggak mau ke situ teh. Itu benar-benar konseling ke puskesmas. Saya lebih suka ke SMK gitu ya, dibanding misalnya dia ke SMA. Karena sederhana. Tadi bentuk kesuksesan bagi dia atau cita-cita bagi dia. Kenapa? Iya karena saya ingin masuk jurusan komputer. Dia laki-laki Bun. Saya pengen jadi sekretaris. Kata saya jarang-jarang ya. Gitu ya. Tapi itu orang tua saya pengennya saya masuk SMA.
Padahal saya sudah memotivasi beliau gitu, dianya itu bahwa bisa kok Kak di SMA juga ini komputer, Kakak didalami lagi, diinin lagi gitu ya, tidak harus misalnya lulusan SMK dan sebagainya baru bisa mungkin gitu ya, kecuali misalnya teknik mesin, teknik apa mungkin gitu ya, membesarkan hatinya dia itu gitu ya. Cuma tetap jadi saya malas-malasan nih gitu ya. Makanya Bun, apa sih pandangan Bunda untuk teman-teman yang gagal masuk PTN atau masuk sekolah impian gitu ya? Apakah itu adalah akhir dari segalanya gitu? Udah kayak FTV banget ya? Oh tentu tidak. Banyak cara menuju Roma teh. Iya, banyak jalan. Kan kalau jalur masuk ke perguruan tinggi itu banyak cara ya. Yang pertama jalur rapot. Jalur rapot kalau seandainya ternyata baru sadar di kelas 12, ternyata rapot itu penting, ya wassalamualaikum teh, nggak bisa masuk eligible, artinya peringkatan ya gitu. Karena kalau mau masuk ke perguruan tinggi dengan jalur rapot, otomatis kita harus mempersiapkan terlebih dahulu dari kelas 10. Gitu. Dan itu mempersiapkan diri ya, kan kesempatan itu ada kemungkinan itu ada, dan ketika ada kesempatan kan ya seperti itu. Kalau kita punya tujuan dari awal, targetnya mau masuk ke perguruan tingginya udah jelas apa, kemudian prodinya apa, mau tidak mau berarti harus mempersiapkan nilai di rapot minimal berapa gitu. Karena di perguruan tinggi dari lama. Iya, dari lama. Mempersiapkan itu bukan sebulan 2 bulan. Pas Januari, Februari, Maret mau eligible perankingan rapot itu di Januari, Februari. Januari, Februari verifikasi data itu. Karena kan semester 1 sampai semester 5 teh yang diminta gitu. Kalau Januari, Februari udah masuk datanya, mau tidak mau dan mendadak, misalkan dadakan, kalau tahu bulat mah enak teh, kalau dadakan nilai kan nggak bisa. Iya benar. Memang kalau itu kan tidak bisa dihianati ya, nilai dari kelas 10 gitu. Maka memang harus memprioritaskan gitu dari kelas 10. Inilah ruangan BK ini yang fungsinya mempunyai 4 layanan. Pertama layanan individu, layanan karir, layanan belajar, layanan sosial. Oh, layanan karir juga bisa? Bisa. Masuk jurusan gitu teh. Jadi emang ini ruang BK ini punya fungsi 4 layanan yang sebetulnya banyak tidak diketahui oleh orang tua seperti itu, dan juga anak didik gitu ya. Anak didik itu, peserta didik itu tahunya kalau BK itu ya itu komisi disiplin, patuh ke polisi. Nah, padahal itu punya hak anak-anak semua dari 360 kelas 10, 11, 12 itu totalnya punya hak untuk mendapatkan layanan, ya konseling. Bukan hanya karena indisipliner ya gitu. Mau punya layanan ya itu jarang digunakan. Gitu. Saya cocoknya masuk mana gitu. Nah, seperti itu. Dan kalau konseling juga jangan hanya si anak saja. Oh, orang tuanya boleh? Orang tua juga boleh. Oh. Karena terkadang miskonsepsi. Tetangga nggak bisa ya, tetangga ini ya Bu? Mau ronda atau mau ronda. Apa nih didukung sama tetangga? Nah, ya itu. Jadi orang tua harus juga ikut konseling gitu. Jadi mau BK jadi memediasi. Bisa bener Bun. Karena bisa jadi anaknya, ini anak cocoknya misalnya tadi ke ilmu pasti. Betul. Ya. Tapi orang tuanya misalnya nih, pengen masuk apa gitu ya, yang nggak sesuai dengan itu banyak kasusnya teh, itu banyak kasusnya. Ada akhirnya nggak lulus. Banyak ogahan belajarnya. Oh, kalaupun lulus ogahan benar-benar. Kalaupun anak ini bisa, misalkan orang tua maunya ke kimia, karena output orang tua udah punya output, kimia tuh gini. Anak memang mampu secara intelektual ya gitu, mampu. Tapi ada beberapa mata pelajaran yang dirasa nanti kompleksitas materinya lebih dalam, dia babak belur di situ teh. Banyak sekali kasus yang merasa babak belur di matematika, di kimia, di fisika, itu karena yaitu tadi itu yang misunderstanding ya antara ibu dengan orang tua dengan anak gitu. Seperti itu. Tahu nggak teh? Saya orang tua punya anak dulu punya pengalaman mau masuk SMA. Saya bilang
Bang kamu masuk IPA ya? Enggak, mau IPS aja. Maksudnya IPA tuh kenapa coba? IPA tuh anaknya pada rajin-rajin gitu Supaya bisa kan. kemana-mana. Supaya IPA tuh pokoknya udah terlatih lah gitu ya gitu. Terus ruang lingkupnya IPA tuh kayak gini banyak. IPS ya IPS kemana ya gitu. Aku IPS mah gitu. Ternyata pas dites hasil psikotesnya apa? Ya memang di IPS. Oh, Ya kita udah nggak bisa apa-apa iya. gitu. Karena anak juga tahu sih dia. Iya, Kayaknya dan kemampuan saya di situ. betul. Gitu ya. Dan saya selalu bilang, nggak bisa aku di matematika nggak bisa, aku nggak bisa di fisika gitu, aku nggak mau kimia, nggak mau. Itu kan rentan ya. Kalau udah gitu. Yang saya khawatirkan adalah ketika kita paksakan anak ini masuk ke di jurusan yang tidak dia sukai gitu. Yaitu bisa ogah-ogahan belajarnya, bisa dari rumah sekolah ternyata nggak nyampe ke sekolah. Oh iya benar. Itu rentan banget, itu kayak gitu teh. Gitu. Atau dia mengalami kemunduran prestasi belajar. Oh, Yang tadinya di sekolah sebelumnya dia punya prestasi, misalkan 15 besar, 10 besar, tiba-tiba pas di SMA ketemu dengan banyak sekolah berbeda, kompetitifnya tinggi, kemudian ngambil pilihan mata pelajarannya yang salah, akhirnya kemunduran prestasi gitu. oke. Seperti itu. Karena anak punya bakatnya sendiri-sendiri sih ya. Betul. Jadi kalau misalnya nggak masuk PTN atau nggak masuk sekolah impian, bukan suatu kegagalan juga. Bukan, itu bukan suatu kegagalan teh. Kalau menurut Itu saya itu nasib bukan. saya sih Bun dulu tuh. Sami teh. Sami. Kan sekarang ini saya kan kalian mah enak ya kalau mau masuk ke jalur, kalau mau masuk perguruan tinggi jalur rapot nih, ada guru BK yang ngurusin gini. Dulu mah pas zaman ibu sekolah mah guru BK teh nggak ada. Nggak ada. Gitu, benar nggak ada gitu. Terus informasi kan kurang, apalagi kalau di kampung. Nggak Iya. ada, di kampung mah susah aksesnya gitu. Iya. Nggak menyeluruh kan seperti itu. Benar-benar. Dulu Tadi. saya juga bercita-citanya sebagai guru. Cuman jalur rapot gagal. Dulu mah SPMB ya namanya. Iya, jalur dulu. tes ya. PMDK kan belum ada PMDK ya. rapot, SPMB tes gitu. Itu juga gagal. Saya dulu tuh karena dulu kalau Bunda mungkin kagumnya sama guru matematika. Saya dulu kagumnya sama guru biologi. Oh iya, pantas akan sekarang jadi. Saya senang biologi. Saya masuk IPA, Bu. Tapi saya nggak suka matematika, nggak suka kimia, nggak suka fisika, biologi. Iya, biologi. Karena basic saya senang mengamati benda hidup. Iya, menarik ya gitu. Dibanding dengan benda mati kayak fisika gitu. Bahkan ini buat teman saya yang juara umum zamannya SMA. Saya suka marahin beliau. Namanya Asep Suparman. Oh, ya Allah. Inisial aja Asep ya. Itu saya nggak tahu deh, terakhir tuh di Jepang, tapi nggak tahu sudah kembali lagi ke Indonesia apa tidak. Saya pernah bukan maki-maki sih, saya pernah ke beliau itu saking keselnya gitu sama fisika itu. Ngapain sih kamu belajar fisika, tau nggak sih? Masa mobil maju aja sampai diukur gitu. Apa namanya, apa jatuh sampai diukur gitu. Iya. Itu nggak ada gitu kan sampai segitu ya. Tapi bagi memang yang jalurnya butuh fisika, butuh kimia, itu penting banget. Penting gitu. Akhirnya saya masuk ke bidanan. Saya pikir saya terhindar dari matkul itu. Ternyata mohon maaf, atau matkul miringnya langkung. Iya, ada fisika kedokteran. Bener. Saya belajar meskipun cuma berapa SKS ya. Ada kimia, dia biokimia. Jadi biokimia itu kayak kita misalnya makan, nanti ketemu enzim apa. Iya, Ini kan kimia ya, Iya. proses kimiawi. Masuk nanti di hati jadi di lebur jadi apa gitu, kayak gitu-gitu. Itu lumayan. Ada lagi farmakologi ya, Iya. itu bagian obat-obatan. Itu juga kimia gitu. Jadi ya nggak bisa menghindari ternyata mau gitu nggak ya. mau. Meskipun pelajaran yang banyaknya biologis gitu ininya. Tapi ternyata jadi jauh lebih bisa menghadapi kan ya Teh ya. Lewati aja. Lewati aja maksudnya, lewatin gitu. Iya, karena itu bakal terlewati. Iya, terlewati. Kita sekarang bisa ngomong begitu ya. Maaf ini yang sedang menghadapi. Benar Bu. Semangat. Jadi nggak ada kata gagal. Nggak ada kata gagal. Nah, Bun, apa ya namanya? Kalau misalnya tadi beberapa orang tadi kan, kalau Bunda bilang, oh orang tua bisa loh konseling di BK, gitu ya. Benar sih, untuk menyamakan persepsi anak sama orang tua. Betul. Gitu ya. Bahwa banyak sekali yang artis sukses kalau masuk IPA gitu ya. Artis sukses kalau
apa ya, masuk sini, masuk situ gitu ya, gitu ya sebagainya. Gagal kalau misalnya kamu akan masuk sini loh, segala macamnya gitu. Nah, apa sih Bun, bagaimana gitu ya Bun, Bunda itu menyikapi kalau teman-teman itu ada yang kuliah atau sekolah itu tidak sesuai dengan keinginan mereka gitu ya, bahkan harus berbenturan misalnya dengan keinginan orang tua. Apa yang harus diduluin? Apakah kita harus menurut dengan orang tua atau ya sesuai dengan keyakinan kita, Bun, keras kepala, mempertahankan gigi gitu, mempertahankan saya nggak bisa masuk situ gitu misalnya. Komunikasi ya Teh. Komunikasi. Kalau dirasa memang itu danger banget ya. Danger dalam arti sudah tidak bisa mengikuti ya, karena ada satu kasus dulu pernah 3 semester di farmasi udah nggak bisa gitu, nggak bisa melanjutkan. Dulu juga saya pernah punya teman di kebidanan juga, kayak gitu dipaksakan masuk kebidanan, ya dipikir kayak kuliah biasa, ternyata berat banget gitu ya, berat banget, hafalannya banyak, belum PKL-nya dia segala macamnya, komunikasi 1 tahun keluar, sayang uang yang sudah dikeluarkan. Ya begitu, jadi yang pertama memang komunikasi. Sekiranya memang danger dalam arti sudah tidak bisa mengakomodir ya, tidak bisa melanjutkan, karena yang melakukan itu kan si anak itu, bukan orang tua. Kalau orang tua kan hanya liatin kan begitu ya, gimana ngecek kan kondisinya kayak gitu. Kalau anak kan memang yang melewati, yang mengerjakan, yang melakukan gitu. Ketika anak itu merasa memang tidak mampu, ya komunikasikan gitu. Kalau saya rasa sekarang orang tua banyak yang pintar, artinya dalam arti parentingnya cukup terbuka juga, pola pikirnya terbuka untuk zaman sekarang. Kemudian banyak ilmu-ilmu juga yang mereka dapatkan ya, bisa dari media sosial itu. Jadi cukup bijak orang tua untuk yang zaman sekarang tuh lebih mau dan lebih apa ya, terbuka untuk bisa diajak komunikasi dengan anak seperti itu. Yang kasus yang pernah saya tangani pun sama seperti itu. Dia tahan 1 semester, dia tahan 2 semester. Ketika di semester ketiga ternyata sudah tidak bisa ditahan, diutarakanlah dengan orang tua. Nah, orang tuanya sih sebenarnya kekeh pengennya lanjutin karena memang punya ekspektasi ya orang tua gitu. Kalau saya bidan, kamu tuh harus jadi apoteker gitu. Dari farmasi. Yang farmasi ini gitu. Yang farmasi ini jadi punya ekspektasi itu gitu kan orang tuanya. Nah, ini kembali lagi, anak itu tugasnya bukan untuk melanjutkan cita-cita orang tua yang tertunda. Iya benar. Nah, kadang kan ada, saya pengen punya cita-cita ini yang tidak tersampaikan, ya udah saya turunkan ke anak. Enggak gitu konsepnya ya. Anak punya masa depan sendiri, punya cita-citanya sendiri. Ya kita ya tadi yang saya bilang sukses saya adalah saya mau membersamai anak-anak saya melewati fase-fasenya gitu dengan passionnya masing-masing seperti itu. Selama itu positif ya. Ya kalau negatif mah udah wayahna. Kalau orang tua kita kan meluruskan lagi. Kalau ketika anak mulai belok ya kita belajar luruskan lagi seperti itu. Jadi itu yang pertama komunikatif ya, seperti itu. Tapi akhirnya alhamdulillah sih setelah dikomunikasikan, jeda kasus yang tadi itu jeda 1 tahun berikutnya dia melanjutkan ke psikologi. Oh, memang senangnya ke situ. Betul, psikologi. Ya bagus deh kalau ke psikologi. Kalau psikologi artinya sebelum dia merecovery pasiennya, kliennya, dia merecovery kondisi dirinya sendiri. Sembuh dulu. Memang orang-orang psikologi, orang BK, orang itu ngobatin siapa dulu? Ngobatin dirinya sendiri dulu dengan ilmunya. Seperti itu. Oh ya, rahasia. Jangan dikasih tahu ya. Jangan dikasih tahu. Rahasia harus sembuh dulu gitu. Sebelum menyembuhkan orang lain. Seperti itu. Justru bahkan jadi kasus-kasus yang pernah dihadapi orang BK dengan orang psikolog itu malah jadi banyak banyak referensi untuk menyembuhkan gitu dirinya sendiri gitu. Seperti itu. Ya jadi itu teh komunikatif. Terus sudah selesai kuliahnya Bu sekarang? Selesai psikologi gitu. Alhamdulillah.
seperti itu. Alhamdulillah. Jadi komunikasi. Komunikasi. Teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya masalah, ini kok keinginan emak gue, bapak gue, gitu ya, nggak sesuai dengan keinginan hati. Saya mau jurusan ini, atau saya nggak mau kuliah, misalnya ya, atau saya pengen kuliah, tapi ternyata orang tua terkendala, ini banyak banget gitu. Jadi jangan merasa gagal, komunikasikan. Tentunya kalau perlu orang tuanya bawa ke BK. Iya, Gitu, karena selalu tugas ya. Iya, BK gitu ya. ini BK-nya Gunung Sinduk terbuka untuk melakukan konseling. Untuk melakukan Iya, konseling. gitu. Nanti saya bawa orang tua saya ya. Oh. Udah nggak zaman sih. Iya. Udah nggak sekolah lagi. Terakhir nih Bu, Apa ya? Terakhir. untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk berjuang untuk hidupnya mereka, untuk cita-citanya, untuk apa namanya berproses ke masa depannya, ada pesan khusus nggak Bun untuk teman-teman gitu yang saat ini sedang berjuang masuk PTN misalnya, atau nggak usah PTN ya, maksudnya melanjutkan hidup mereka, perjalanan hidup mereka ya. Yang pasti hidup itu adalah perjuangan. Ya, kalau kata Demesit mah apa? Itu hidup adalah perjuangan kan ya. Kata Demesit, nggak ada yang ketika hidup nggak berjuang. Kita mau makan aja berjuang kan untuk mendapatkan itu. Intinya yaitu hidup adalah sebuah perjuangan untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Gitu itu. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang masuk ke perguruan tinggi, yang sekarang sedang ikut PPDB ya, tetap semangat. Walaupun misalkan tidak diterima di perguruan tinggi negeri, sekolah negeri, masih banyak sekolah yang lain yang menerima gitu. Karena kompetensi itu kan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, betul. Ya, kompetensi itu kembali kepada diri kita sendiri. Seperti berlian. Kalaupun ada dalam lumpur, dia tetap berlian. Oh, ya kan? Benar-benar. Iya, tetap berlian dan tetap bernilai harganya. Maka yang perlu diasah oleh kita adalah kita sendiri, diri kita sendiri. Kita asah diri kita punya kompetensi. Makanya sekarang itu banyak sekali yang mengutamakan soft skill. Di kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya project itu adalah soft skill. Soft skill bagaimana dia mendaur ulang sampah yang ada di lingkungan kita, itu soft skill. Kemudian bagaimana kita menjadi public speaking ketika ada di tema misalkan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman budaya gitu kan. Itu juga kan menampilkan soft skill sebenarnya. Terus kalau di kewirausahaan ada lagi proyek kewirausahaan, itu kan dia punya produk. Kita tuh nggak pernah tahu kalau tidak tidak memberikan ruang dan waktu untuk anak-anak mengeksplor bakat itu. Itu tadi bakat Bun. Iya, karena betul. Bawaannya masing-masing orang, masing-masing anak udah punya bakatnya sendiri-sendiri. Nah, itu gitu. Jadi bukan juga yang akademisnya tidak baik itu bakal tidak sukses. Betul. Gitu ya. Atau yang misalnya yang begajulan justru misalnya akan gagal, misalnya tidak juga gitu ya. Masing-masing anak sudah punya bakatnya sendiri. Dan bagi saya sih, prinsip saya, jangan lihat nilai akhirnya ya. Iya, betul. Lihat proses pembelajarannya, prosesnya kita, proses pembelajarannya untuk melewati itu semua. Allah juga nilainya nggak yang si anak jadi baik, si anak jadi, tapi proses menjadi baik itu, proses belajar itu yang dinilai, gitu ya. Bukan nilai akhir gitu ya, tapi proses kamu mendapatkan nilai itu seperti apa. Nah, ya gitu. Seperti itu. Yang saya pengalaman ngajar kelas 10 ini untuk tahun yang ini agak sedikit saklek ya Teh. Karena di semester pertama matematika materi selalu saya sampaikan gitu. Tapi di semester 2 saya rubah. Saya gunakan kelompok, masing-masing kasih tugas. Kelompok 1, 2, 3 kasih materi ini, bikin PPT-nya, cari materinya. Terus presentasikan di depan. Itu saya sampai terkejut, ternyata secara verbal, ini anak yang pendiam pinter ya gitu. Dia menyampaikan ini tuh teruntut, terprosedur. Yang nggak pinter verbal, dia bikin PPT-nya itu. Gitu ya? Ini dapat PPT siapa gitu, bagus, unik. Kita dapat kita bisa melihat kelebihan anak itu dari sesuatu yang tidak bisa kita. Kalau misalkan matematika mah kalau diujikan pasti ya Teh ya ada human error-nya, ibaratnya salah rumus, salah kan jawabannya gitu. Tapi ya proses pembelajarannya itu, dari yang tadinya saya lihat pendiam, kok semester 2 ternyata
bagus nih verbalnya gitu. Tergali ya. Iya, yang tadinya nggak berani tampil di depan, ternyata sekarang dia percaya diri seperti itu. Jadi itu apa memang betul tadi Teteh bilang bahwa kita harus mencintai proses pembelajaran. Iya. Gitu, Suka jangan dilihat dari ujungnya itu. Iya. Itu kan bonus gitu ya. Bonus iya. Bonus nilai rapotnya bagus. Benar, misalnya bonus. Bonus masuk Mm-mm. PTN, Betul. bonus masuk sekolah idaman. Apalagi kalau guru Teh. Guru itu kalau dibilang punya indera keenam. Iya, Oke. dia punya indera keenam. Nilai sebagus apapun ketika ujian nih misalkan, itu tetap yang dilihat prosesnya. Anak ini aktif, ini enggak, ini pasif. Ini mau begini, ini mau begini. Jadi itu disebut indera keenamnya. Saya bilang indera keenam tuh bisa membedakan kompetensi masing-masing anak yang sekian banyak. Gitu. Sampai saya kadang-kadang dengan antara kelas 1 dan kelas yang lainnya saya spill nih. Nih, ini nih jago nih. Di kelas ini jago-jago. Nanti di kelas 11 kamu akan ketemu yang kuat ya, Nak. Kamu harus kuat mentalnya, Nak. Jangan bilang nanti kamu mau mengundurkan diri ya, Nak. Atau jangan bilang kamu kalau lelah boleh, kalau capek boleh istirahat, tapi jangan berhenti. Seperti itu. Kalau lelah boleh, capek boleh. Tapi jangan tapi istirahat. What's of the day? Seperti itu. Ya. Iya. Iya, oke. Baik, Bun. Wah, menarik sekali ya, teman-teman semua bahwa pelajaran penting ketika misalnya tidak sesuai dengan harapan juga tidak mudah menyerah dan merasa gagal gitu ya, Bun. Karena memang segala sesuatunya akan terjadi sesuatu yang kadang tidak sesuai dengan harapan Iya, kita. betul. Gitu ya. Terus yang kedua, jangan lupa teman-teman untuk komunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian ataupun pilihan hidup, keinginan untuk teman-teman maupun dari orang-orang terdekat dan terpenting orang tua tentunya gitu ya, teman-teman sendiri. Jadi jangan lupa dikomunikasikan, jangan diem aja gitu ya. Juga dengan berbicara keras tentunya ya, Bun, ya, tapi komunikasi yang efektif ya, yang baik gitu ya. Jadi nggak yang misalnya ayah nih baru pulang kerja nih teman-teman, terus lagi capek-capeknya ya, lagi capek-capeknya. Baiknya sih pas abis gajian kali. Iya, lagi segala gitu. Ibu juga gitu, kalau ngerayu ibu-ibu gitu ya, bantuin dulu kerjaannya, baru masuk. Pun aku tuh gitu, udah cuci piring aja biar aku aja gitu. Iya, benar. Itu lebih enak dibanding datang marah-marah, aku nggak mau masuk ini gitu ya, kayak gitu. Mungkin ya komunikasi sekali lagi ya, teman-teman. Baik, Bun, kayaknya sudah selesai pertanyaannya. Saya juga nggak punya lagi. Oh iya, berantak atau ketinggalan? Ya. Tadi kita mungkin di kesempatan yang lain. Terima kasih ilmunya sekali lagi ya, Bun. Dan semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman. Amin, mudah-mudahan bermanfaat yang sedang menonton podcastnya di Tipot ini. Sekali lagi terima kasih ya, Bunda. Sama-sama, Teteh. Semoga bermanfaat, sukses selalu buat Bunda. Sukses juga buat Teteh. Ya, terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman. Kembali lagi nanti kita akan ketemu lagi di Tipot podcast selanjutnya, di Tipot Ngobrol Seru bareng Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum, kira udah di record tadi. Ini kan pakai ini. Oh, oke. Udah. Alhamdulillah. Dadah. Dadah. Kalau nggak kuat kamarnya sebelah. Oh iya.